Selamat datang di kawasan Cagar Budaya Makam Mbah Adipati Sepuh Ranggasena. Makam Mbah Adipati Anom Anjarsena. Terus ya, kami beserta juru kuncinya ya mengantarkan ke makam Adipati Sepuh. Ini jalannya ini bantuan dari pemerintah kabupaten langsung nih, bukan. Tapi dia nggak pernah minta dibantu dibimbing jalan, datang sendiri dibangun sendiri. Ini jalan menuju Panembahan Cisagu yang terletak di Dusun Penyarang. Anak sampean baru ya, baru kesini kan? Minggu ini nanya itu lah. Bukan niki, Niki gitu. Udah karena baru ke mau biar ekonomi. Ini kamar mandi nih kok nggih? Adanya sampean kudu buang air kecil buang air. Ya, ini kamar mandi ya. Kamar mandi sebelah sini ya, Lur. Karena di Panembahan ini banyak yang tirakat ya. Banyak yang nginep gitu kalau malam Jumat Kliwon atau apa itu, banyak yang nginep. Assalamualaikum. Tahu sekarang Cilacap kan kabupaten dua TV. Itu arep munggah, wah sebab nyongan jebak mawon lah mboten kanggo. Apa sih ora wale kok ditakoni perlu apa sih ora mboten lah maksud mawon. Dan yang ora apa, enggak ada apa-apa wong awan. Rasa paling kudu kuat, Mas. Anggur kuat insyaallah sampean. Sampean lagi ini ujian. Buat ujian air batin. Masalah keamanannya enggak nanggung, Mas. Masalah air batin tidak mungkin. Yang penting posisi di dalam makam. Kalau di luar ya wala mau pergi juga sama dengan kita yang di sana, penduduk juga, banyak penduduknya. Jadi kata penduduk nanti habis maghrib kan penduduk dari sini keluar semua. Ada bukti apa? Ini sangat apa? Ini balai kambang ya. Silakan bukti. Tapi nembung. Kayak ini sumur Balai Kambang dan airnya itu sangat jernih, bisa langsung diminum ya. Dan kebanyakan orang kalau kesini pasti bawa air ini pakai aqua atau apa ya. Dan kita sama tim habis wudhu kita akan langsung sholat ya di tempat pemakaman Adipati Sepuh. Dan ini
Ya, ini yang dinamakan Watu Lingga ya. Watu Lingga. Watu Lingga ya. Di siapapun boleh. Nah, ini jalan menuju Adipati Sepuh. Ya, makamnya Adipati Sepuh. Putra seorang raja Pajajaran, itu Prabu Siliwangi atau Ciumenara, jadi raja Pajajaran yang pertama. Terus beliau ini putra yang nomor 7. nomor 7. Nomor 7. Tugas beliau ke sini, ke Jawa Tengah itu satu, untuk menghubungkan wilayah Jawa Tengah dengan Jawa Barat, khususnya untuk jalan. Terus keduanya siar Muslim, karena beliau ini ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam untuk wilayah perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Tapi pada prinsipnya beliau ini tugas utamanya itu untuk mempersatukan wilayah Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Karena apa, waktu itu sewaktu terjadi peperangan antara Mataram dengan Belanda, Batavia itu sini termasuk markas dari Mataram, dari Sultan Agung. Nah, beliau ini ditugaskan untuk menghubungkan, jadi secara sekarang itu tugas beliau ini artileri lah, penyambung jalan perbatasan untuk pertahanan wilayah, sehingga beliau diangkat menjadi adipati di wilayah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Diangkatlah beliau jadi adipati Dayiluhur pertama. Dayiluhur mereka. Dayiluhur pertama. Setelah beliau diangkat jadi Dayiluhur pertama, beliau itu langsung posisinya terdesak sama Belanda lah. Terus beliau ke arah sini, ke arah timur, sampai ke wilayah Sidarja, terus beliau naik ke Penyarang lewat kunci itu pembuka ya, jadi kunci, kenapa kasih nama kunci itu pembuka. Desa Kunci nih, Desa kunci itu artinya pembuka. Penyarang. Masuk Penyarang, terus beliau di sini ditampung sama Kiai Ngabei Tangerang. Kiai Ngabei Tangerang itu di sini pondok pesantren kalau dulu. Pondok pesantren. Nah, Kiai Ngabei Tangerang ini ulama dari Demak ini. Jadi ditugaskan sama Kesultanan Demak, khususnya dari Sunan Kalijaga, untuk siar Muslim di sini. Karena waktu itu Pajajaran masih beragama Hindu. Kuno, Sunda Kawitan lah kalau sekarang. Setelah beliau ditampung di sini, beliau tidak mengaku beliau seorang putra raja, seorang putra bangsawan. Kemudian setelah beliau lama belajar Muslim dari agama Hindu, beliau itu dari sana agama Hindu, dari Pajajaran masuk Muslim. Akhirnya jadi ulama terus. Lama-lama ketahuan identitas beliau. Terus dikasih tahu dari Kiai Ngabei Tangerang itu ke Mataram bahwa ada putra seorang raja dari Pajajaran, tempat tinggal di Penyarang. Terus kemudian beliau ya udah kalau begitu dari Sultan Agung diangkat jadi penguasa dengan gelar Adipati Ranggasema. Jadi yang makamnya wonten mriki niki. Nggih, gelar kita sana. Kecuali itu beliau itu juga diambil menantu lah sama Kiai Ngabei Tangerang. Terus dari
Adipati Penyarang pertama Mbak Ranggasena, terus Ranggasena, terus Ajarsena, terus ketiganya yang warga bangsa itu. Antara pengangkatan yang warga bangsa ini tidak sesuai dengan prosedur karena beliau yang warga bangsa ini menantu bukan gini. Makanya terjadi ya pertumpahan darah lah, eksiden ya gitu dengan keluarga karena yang warga bangsa ini bukan putra dari sini tapi beliau ini putra dari Adipati Banyumas, diambil menantu lah sini. Pasir luhur Banyumas. Terus kemudian karena di keluarga terjadi perpecahan sehingga beliau ini dari Mataram ini menganggap di sini kurang normal gitu kan. Dari sana utusan yang namanya Demang Ketanangga untuk menetralisir, mengamankan lah di sini, mendamaikan. Ternyata Demang Ketanangga ya karena posisi Demang kurang mampu. Terus beliau dari Sultan Mataram utusan lagi untuk mengamankan wilayah sini. Utusan dari sana Senopati lagi Temenggung Cakrawardhana. Terus di sini yang Cakrawardhana berpendapat bahwa sudah tidak layak lagi, tidak memungkinkan untuk kadipaten, untuk pusat pemerintahan, sehingga yang Cakrawardhana mengusulkan ke Mataram pusat pemerintahan harus dipindah. Terus secara geografi, kalau dulu sudah ada wawasan Nusantara, orang dulu cerdas-cerdas. Untuk wilayah pertahanan supaya kita kuat, supaya tidak bisa menahan serangan Belanda, otomatis kadipaten harus dipindah di posisi yang menguntungkan, sehingga yang Cakrawardhana ini diusulkan untuk membuka lahan baru. Beliau itu membuka di wilayah Donan Cilacap. Sudah membuka wilayah, membawa pasukan dari sini, masyarakat dari sini, tukang dari sini, baik di sana. Itu tidak mudah karena Donan itu dikuasai Ratu Brantarara, jadi Raja Siluman dari Nusa Kambangan. Jadi perang ramai itu, korbannya juga banyak. Nah, kemudian karena yang kita lawan ini kan Siluman, itu pagarnya itu, bentengnya itu pakai primori lapis 7, sehingga sama beliau ini diakal primorinya itu disebari koin-koin emas, sehingga kan penduduk otomatis mencari koin emas, nebangi bambu ini. Menang terus. Di sana sudah dibuka, terus material nggak ada di sana karena rawa kan, terus kayunya ngambil dari Julangadeg sini, cuma Pasaran Jati itu yang jadi lapangan Penyarang itu yang dekat Balai Desa. Dibawa lewat Sungai Ciberem, terus sampai laut diangkat dari laut, ditarik pakai ini sabuk, pakai ban ini, makanya ada kali sabuk itu dulu bekasnya penarikan kayu untuk pembangunan pendopo Kabupaten Cilacap. Setelah berdiri pendopo dari Mataram, yang Cakrawardhana itu diangkat jadi bupati, bukan adipati lagi, bupati Cilacap yang pertama. Tapi sebelum beliau pindah ke Cilacap, beliau tuh sempat tinggal di sini karena beliau punya istri orang Penyarang ini yang namanya ini Ngatirah, tapi gabung, tidak punya anak dengan penduduk dari Penyarang sini. Kemudian pusat pemerintahan dipindah ke sana. Itu yang sekarang pendoponya kan masih berdiri itu kayunya dari sini, dari Penyarang. Tukangnya juga dari sini. Tenaga kerja tukangnya masih ada, makamnya di sana di dekat lapangan Penyarang itu. Makanya setelah jadi kabupaten di Cilacap itu, kemudian pusat pemerintahan, ekonomi juga di Cilacap sana. Terus di sini kembali seperti semula sebagai perkampungan biasa dengan
adat istiadat yang masih dipegang teguh naluri di sini. Jadi satu, kita tidak boleh pesta, tidak boleh mewah, hidup mewah, tidak boleh nanggap wayang yang ada gongnya itu. Terus rumah tidak boleh ada rumah tingkat. Jadi di sini daerah keputihan, daerah putih itu daerah bersih, daerah suci, ada batas-batasnya, di batas-batas tertentu itu. Sehingga untuk wilayah sini masih sangat dihormati. Contohnya misalnya ada kendurian, ada selamatan apa, ada hajatan apa, pasti mbah ini selalu diberi sesuatu istilahnya kesukaan beliau, ini berupa makanan kesukaan. Jadi bertani kalau orang ini menyebut bertani untuk sampai sekarang. Makanya di sini saya bilang makam ini sebagai alat pemersatu keduanya, harga diri. Kalau makam kita ini diacak-acak nggak benar, berarti kan harga diri juga kita juga. Makanya kenapa adat istiadat di sini tetap dipegang teguh, karena kita tetap pengen mempertahankan kemurnian kesucian daripada makam di sini, khususnya sejarah masalah muri-muri. Termasuk di Sidarja dulu, lurah pertama Sidarja Penatus, kalau dulu itu Penatus itu di atas lurah. Itu putra dari cucu dari sini yang Caket Candra Dita kedua. Itu Sidarja itu ya seluruh, belum kayak sekarang dari. Jadi kenapa orang dari mana-mana datang, sampai kayak kemarin dari Semarang, dari Solo, dari Jakarta. Mereka itu tahu sini Cisagu itu bukan dari orang lain, tapi dari sejarah, dari perpustakaan. Contohnya kalau di secara spiritual sini kan di bawah Pakubono 12, belajarnya dari tahunnya dari itu air sagu, itu sagu. Mbak itu dengan air sagu memberikan pertolongan lah, artinya berkah lah ya. Berkah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lantaran. Contoh sampean pengen mari kalau sakit pengen sembuh kan lewat mantri, lewat dokter, lewat rumah sakit lah, itu kayak gitulah. Jadi kita ngambil segi positifnya. Kenapa di sini orang selalu datang mencari berkah, itu dalam arti berkah itu ya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lewat dari nambah nih dulu di sakti gitu. Rancang-rancang ini kan ibaratnya senang, ibaratnya